Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Untuk mencapai Ibu Kota Nusantara ataupun IKN sebagai Ibu Kota Negara Indonesia yang baru nantinya, maka dibutuhkan akses-akses untuk menuju ke sana. Salah satu akses yang cukup penting yang sedang dibangun seperti pekerjaan yang ada di bawah adalah Bandara VVIP. Selain itu juga ada akses tol yang nantinya bandara ini akan diintegrasikan dengan tol tersebut agar dapat menuju ke IKN lebih cepat. Kedepan kita akan membahas tentang progres yang sudah dilakukan di area Bandara VVIP, lokasinya serta desain dari bandara tersebut. Dari sosial medianya PUPR, kita dapat melihat Bandara VVIP desainnya seperti ini. Ada dua gedung kemungkinan akan dipakai untuk terminal. Terminal yang pertama, terminal VVIP, terminal yang kedua, terminal VIP. Ini nanti kita akan pantau lagi sebenarnya fungsinya ya. Lalu yang penting lagi bagi sebuah bandara adalah runway ya, tempat di mana pesawat akan naik turun. Nanti kita akan lihat di lapangan di manakah posisi runway tersebut. Lalu ada taxiway. Taxiway adalah area yang akan dipergunakan pesawat berjalan menuju ke arah terminal yang ada dari arah runway ataupun sebaliknya pada saat take off. Ini adalah bentuk dari terminal. Nah, memang mengadopsi model ataupun corak ya, desain dari rumah adat yang ada di Kalimantan Timur. Di dalam ruangan terminal di sini disiapkan area-area ataupun juga ruangan-ruangan yang sangat nyaman, sangat mewah karena di sini memang untuk tamu-tamu yang khusus ya, ataupun very important person ataupun very important person. Nah, untuk pesawat yang bisa landing di terminal ini nantinya adalah sampai ke pesawat Airbus 380. Pesawat ini adalah pesawat yang paling besar saat ini di dunia ya. Ada satu lagi Boeing 747. Nah, lebar dari sayap pesawat ini sendiri atau wingspan-nya adalah hampir 80 meter. Sedangkan pesawat ini membutuhkan landasan pacu ataupun runway sepanjang 3 km. Nanti kita akan ukur juga di lapangan sejauh mana sebenarnya dibutuhkan lahan untuk menjadi landasan pacu ataupun runway tersebut. Dengan adanya integrasi bandara dan akses tol, maka untuk menuju ke Istana Kepresidenan di mana nantinya para tamu negara, para pejabat pemerintah mengadakan pertemuan hanya berjarak 23 km. Berarti waktu tempuh kemungkinan di 15 menit saja. Kemudian lagi anggaran yang disiapkan untuk membangun Bandara VVIP di IKN ini adalah 2,7 triliun. Untuk desain yang ada di sini agak berbeda tadi dengan yang PUPR, namun tidak apa-apa. Finalnya nanti kita akan lihat dari waktu ke waktu sebenarnya menggunakan desain yang mana. Kita akan lanjut sedikit untuk requirement ataupun keperluan landasan pacu bagi pesawat terbesar A380 ini adalah panjang landasan di 3000 meter ataupun 3 km. Dan Bandara VVIP itu akan memiliki landasan runway-nya 3000 kali 45 meter lebarnya. Untuk mengetahui letak Bandara VVIP yang baru dan yang sedang dibangun, kita bisa lihat di peta di sini. Sedangkan yang peta kecil di kanan itu adalah peta yang lebih besar dari kawasan IKN sendiri. Kawasan IKN terdiri dari wilayah perencanaan ya, utara, timur, dan barat serta KIPP. Nah, KIPP itulah kawasan yang khusus pemerintahan di mana ada Istana Presiden dan menteri-menterinya. Ini adalah peta akses dari Balikpapan dan jalan tol serta Bandara VVIP yang ada di Penajam ya. Dari Balikpapan sendiri itu ada Bandara Sepinggan. Kemudian menuju ke IKN akan ada tol seksi 3A dan 3B ke arah Simpang Tempadung. Dari Simpang Tempadung akses tolnya terbagi dua. Yang pertama ke arah IKN lagi seksi 4A dan 4B sampai ke titik 0 melewati tunnel bawah laut. Kemudian 5A ke arah Bandara VVIP dan juga 5B sampai di Bandara VVIP-nya.
Nah, menjelang Bandara VVIP itu kan ada Pulau Balang, kemudian pulau tersebut tersambung oleh dua jembatan, jembatan bentang panjang Pulau Balang dan jembatan bentang pendek Pulau Balang. Nah, yang ke arah bandara ini yang jembatan pendeknya Pulau Balang. Kemudian di sekitar jembatan itu juga ada dermaga, yaitu dermaga IKN ya, yang saat ini juga dipergunakan untuk sebagai pintu keluar masuknya material menuju ke IKN itu sendiri, mengingat pembangunan konstruksi di sana material-materialnya dibawa dari luar Pulau Kalimantan. Jalan tolnya kalau kita lihat peta yang ada di Google, di sini juga sudah ada progres-progresnya, bahkan Google sendiri memplot gambarnya di November ya tahun 2023 kemarin. Sudah nampak juga bekas-bekas tanah yang sudah disiapkan untuk membuat jalan, kemudian jalan itu akan melewati Karyangau serta akan pecah di simpang Tempadung di sini nih. Menjadi dua ya, untuk menuju ke arah IKN-nya sendiri. Ini tadi yang seksi 4A dan 4B menyeberang laut, ada tunnel bawah laut 3 km. Nah, dari sana akan terus sampai ke arah KIPP ya, tembusnya di situ. Jadi langsung ke arah ibu kota negara di pusat pemerintahan. Kemudian untuk yang menuju ke bandara ini akan melewati jembatan Pulau Balang yang warna biru. Ada dua jembatan yang tadi sebelumnya kita sempat sebutkan, yang panjang yang ini, kemudian yang pendek yang di sini. Nah, yang pendek sendiri itu juga sedang dibuatkan duplikasinya atau jembatan kedua sebagai penambah akses dikarenakan adanya bandara VVIP di sini. Nah, posisi bandara sebenarnya ada setelah jembatan Pulau Balang ke arah agak ke arah mana nih, selatan ya, barat daya apa itu. Lalu sebenarnya tolnya itu masih melingkar lagi ke arah utara, ketemu dengan Outer Ring Road ya, jalur lingkar luar IKN itu sendiri. Jadi pilihan dari bandara ini menuju ke IKN ada dua, bisa lewat Pulau Balang nantinya atau lewat tol yang ketemu lingkar luar. Jaraknya ke IKN tadi adalah di 23 km. Baik, kita akan lihat. Nah, setelah kita lihat tanda-tanda yang ada, runway-nya seperti ini membentang ya dari arah timur ke barat ataupun sebaliknya lah ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita menggunakan Google Street, di sini kita dapat melihat ada plang-plang yang sudah disiapkan untuk informasi adanya runway ya. Di sini ada STA 0775, ini berarti di 775 meter ya. Panjang runway-nya sendiri tadi adalah di 3 km, berarti masih ada ke sana ya, kurang lebih di sekitar 2,25 km. Nah, untuk arah sebaliknya di sini juga kita melihat ada plang runway namun di 750, berarti ke arah sananya 725, 700 ya, dan sampailah ke 0 dari runway tersebut. Jalan yang ada di sini jalan yang masih dipergunakan oleh masyarakat menuju ke kebun-kebun sawit ya. Area ini adalah area kebun sawit sebenarnya. Kita akan lihat sampai di mana batas dari bandara VVIP yang ada di Penajam sini nih. Nah, kita sudah mulai melihat ada plangnya. Ini ya, bandara VVIP. Secara keseluruhan lahan yang disiapkan untuk bandara VVIP IKN adalah 347 hektar. Sebagai perbandingan, Monas yang ada di Jakarta ataupun berikut dengan taman-tamannya, luas dari area Monas sendiri adalah di 80 hektar. Maka bandara ini kurang lebih 4 kali Monas lebih sedikit. Seperti itu. Baik, kita akan bergerak ke arah utara. Jadi tadi runway-nya akan punya lebar 45 meter. Setelah dari runway menjelang ke terminal itu akan ada namanya taxiway. Dan taxiway sendiri merupakan jalan yang dipergunakan oleh pesawat ya, bergerak dari terminal menuju ke landasan pacu. Nah, ini mungkin akan jadi area taxiway ya, sampai ke arah terminal di lokasi-lokasi yang ada di depan mungkin ya.
Nanti dari waktu ke waktu kita akan lihat, maka akan lebih jelas di mana posisi-posisi dari terminal, di mana posisi fasilitas-fasilitas yang ada. Yang sangat penting di Google itu adalah ini nih, namanya DPR ya, di bawah pohon rindang. Ini sebagai titik patokan untuk bandara VVIP. Kemudian di sebelah kiri ternyata masih ada rumah ya, rumah adat Pasir ya. Ini rumah adat dari masyarakat yang ada di Penajam sini. Kalau kita terus menuju ke utara, nanti akan ketemu dengan jalan akses yang dari arah Pulau Balang, jembatan Pulau Balang ya, seperti itu. Baik, kita betulkan dulu kalibrasi ke arah utara, arah dari petanya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita lihat di bawah, ini hijau, ini adalah kebun sawit. Berbeda dengan lokasi Istana Kepresidenan dan KIPP, di sana hutan produksi eukaliptus yang merupakan bahan dasar untuk membuat bubur kertas ataupun kertas. Untuk jarak sampai ke tol sebenarnya tadi diinformasi adalah 1,5 km. Jadi posisi tolnya ada di garis kuningnya, kurang lebih seperti itu. Dengan demikian maka akses menuju ke IKN lebih cepat ya, ditambah dengan tol. Yang biru ini adalah landasan pacu yang kita perkirakan sepanjang itu, kemudian juga jaraknya kita sudah sesuaikan. Nah, kita akan sedikit bandingkan dengan panjang landasan pacu di Bandara Sepinggan ya. Di sini kurang lebih 2,5 km. Berarti Bandara Sepinggan ini ataupun Bandara SAM Sultan Haji Muhammad Sulaiman Balikpapan itu memang tidak mampu memfasilitasi apabila pesawat-pesawat berbadan lebar dan cukup panjang seperti A380 landing di sana ya, ataupun mendarat. Baik, bagaimanakah dengan Bandara Soekarno-Hatta? Ya, sekalian kita penasaran, kita ukur dengan lebih jelas. Maka landasan pacunya sendiri baik di dua sisi ya, kan ada dua sisi nih landasan pacunya. 3 km ya, 3 kilo lebih, hampir 3,1 kilo. Dan Bandara Suta memang sudah mengakomodasi untuk bisa memfasilitasi pesawat-pesawat berbadan besar A380, Boeing 747 untuk bisa take off ya, naik dan juga turun landing di Bandara Suta. Ditambah lagi juga dilengkapi dengan terminal baru yaitu Terminal 3 yang sudah cukup bagus ya, cukup baru. Baik, untuk progres yang ada di lapangan di Bandara VVIP ini videonya diambil akhir pekan yang lalu. Di sini proses masih berlangsung, terutama untuk meratakan tanah permukaannya. Lalu ada pemasangan yang abu-abu ini yang kita tidak tahu, nampaknya mungkin semacam pengikat atau bagaimana agar tanah menjadi kuat mungkin ya. Bagi sahabat-sahabat kami yang mengerti bisa berbagi informasi ya, untuk menambah wawasan kita bersama tentang pembangunan sebuah landasan, sebuah terminal dari bandara. Nah, setelah nanti tanah-tanahnya diratakan, di atas yang abu-abu ini kan sudah rata tuh, maka untuk landasan pacu biasanya akan ditambah lagi dengan batu-batuan ya, batu-batuan koral dan lain-lainnya bercampur tanah dan dipadatkan. Lalu setelah padat maka dilakukan pengecoran ya, concrete pavement kalau tidak salah namanya, atau rigid pavement, sehingga menjadi jalan yang sudah dibeton ya, kurang lebih seperti itu. Tebalnya itu bisa sampai mungkin ada yang 40 cm, 50 cm yang kita lihat di YouTube ya, untuk bandara-bandara besar yang ada di dunia. Salah satunya tadi yang kita lihat adalah bandara Turki yang baru di Istanbul, dan kita juga sudah pernah mencobanya, cuman kita tidak tahu kedalaman dari si konkritnya ataupun dari rigid pavementnya. Setelah dicor kering maka akan diaspal, namanya aspal pavement.
Nah, kurang lebih seperti itu secara umum ya untuk membuat landasan pacu sebuah bandara sehingga dapat dipergunakan, bahkan secara kekuatan mampu menampung beban dari pesawat yang besar-besar termasuk Airbus A380 ataupun nanti Boeing 747 yang direncananya baru sampai ke untuk Boeing adalah 777-300ER Extended Range. Sesuai dengan desain yang tadi di awal ya, untuk terminal VVIP itu punya luas 2000 meter persegi, sedangkan terminal VIP itu lebih luas yaitu 5000 meter persegi. Mungkin yang VIP lebih banyak kali ya orang-orangnya. Akses ke sini ya saat ini nanti akan terhubung dengan tol yang melingkar lagi ke arah utara yaitu seksi 5B dari akses tol Balikpapan ke IKN. Nah, ini juga masih ada di bagian bawah putih-putih ya, yang mungkin sahabat-sahabat Order Indonesia ataupun para netizen yang berasal dari construction bisa berbagi informasi. Kalau kita lihat video ini seperti melihat mainan-mainan kecil yang bergerak di tanah ya, padahal ini adalah real dari pekerjaan-pekerjaan pembuatan bandara VVIP. Nah, kemungkinan besar di sini gedungnya karena tadi kita lihat ada semacam kolam retensi ya. Memang keseluruhan dari area IKN termasuk bandaranya akan mengadopsi konsep yang sama yaitu forest city atau juga kota hutan ataupun penghijauan lebih banyak dibandingkan dengan gedung dan lain-lainnya. Truk-truk di bagian bawah, truk-truk putih sangat banyak dikerahkan. Mobilitas di area ini melakukan unloading terhadap tanah-tanah yang diangkut dari area-area yang didatarkan. Biasanya seperti itu. Lalu juga banyak kren-kren yang dikerahkan untuk memindahkan material ataupun mengerjakan hal-hal lainnya sebagai bagian dari proses pembangunan bandara. Fasilitas-fasilitas ataupun area-area lainnya yang ada di dalam bandara VVIP ya, selain terminal VVIP, kemudian landasan pacu, taxiway, yang penting lagi adalah ATC ataupun Air Traffic Control Tower. Di sana akan ada petugas yang melakukan pengontrolan dan juga pengendalian terhadap lalu lintas udara pesawat naik turun yang ada di bandara VVIP. Kemudian fasilitas lainnya yang akan dibuat di sini termasuk adalah hanggar ya, dan tempat maintenance dari pesawat. Lalu ada bangunan ibadah, perkantoran, gedung karantina ya. Apabila mungkin ada penumpang yang perlu dikarantina maka dibutuhkan gedung tersebut, kantin, rumah dinas ya. Ada juga yang penting lagi adalah gardu PLN ya, atau kelistrikan sebagai sumber daya yang ada di sini. Satu lagi yang paling penting di bagian akhir adalah biasanya tempat kilang ya, kilang minyak yang dipergunakan untuk menampung dari bahan bakar pesawat aftur ya, kalau tidak salah, nanti ditampung dulu di sana lalu dibawa oleh si truk tangki ke arah pesawatnya untuk diisi. Nah, biasanya yang kita lihat di Istanbul ya, bandara-bandara itu memang dibuat di pinggir laut, mengingat untuk menyalurkan afturnya cukup dengan sebuah dermaga yang bisa dirapati oleh atau dilabuhi oleh kapal tanker pembawa minyak seperti itu. Kemudian dimasukkan ke pipa, pipanya sudah tersambung ke bandara, jadi tidak begitu jauh. Biasanya untuk bandara-bandara yang berada di tengah pulau ya, jauh di tengah misalnya seperti itu, maka BBM bahan bakar aftur lebih tepatnya untuk pesawat harus dibawa truk tangki dari jarak yang lumayan jauh.
Saya tidak tahu, kalau makin jauh jaraknya tentu ada biaya yang lebih banyak dibutuhkan untuk bahan bakarnya sendiri. Di bawah ada satu truk kontainer dan ada satu kren. Kren ini mengeluarkan material yang dibawa oleh si truk ini dari dalam kontainernya. Nampaknya tentu material-material yang cukup berat ya. Eskavator di sini sangat banyak. Memang pekerjaannya adalah tahap awal pemerataan dari tanah. Kemudian juga mungkin nanti akan truk-truk akan loading dari kerikil-kerikil ya, pemadatan dan lainnya, akan ada roller seterusnya. Lalu akan ada pengecoran di atasnya. Pengecoran biasanya ada mungkin batching plan dan lain-lain ya. Dan pengaspalan. Dengan kondisi seperti ini, kita belum tahu apakah di Juli benar-benar sudah dapat dipergunakan atau masih akan menggunakan terlebih dahulu Bandar Udara Sams Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang ada di Sepinggan, Balikpapan. Nah, tolnya direncanakan Juli juga selesai, namun nampaknya baru sampai ke seksi 3A 3B ya kalau tidak salah. Dari atas kita bisa lihat ini tadi rumah adat Pasir yang ada di kawasan Bandara VVIP. Di awal November 2023 sendiri Pak Presiden sempat menyebut di Desember 2024 ya. Berarti di akhir tahun. Kalau ingin mengejar upacara 17 Agustus, kemudian naik pesawat di sini menggunakan Bandara VIP, mungkin masih belum. Karena fasilitas-fasilitas pekerjaan fisik di sini baru di tahap pemerataan tanah ya, perataan tanah, kemudian mungkin akan persiapan dengan pengerasan, serta proses-proses lainnya. Lalu setelah selesai, barulah dimulai dengan pekerjaan-pekerjaan fisik bangunan. Mungkin bisa barengan dengan fisik bangunan, hanya saja finishing itu akan membutuhkan waktu lebih lama lagi. Plus nanti akan ada sistem ya, signaling dan lain-lain. Untuk desain dari terminal Bandara VVIP IKN tadi ternyata dibuat oleh beberapa arsitek yang cukup terkenal ya. Mereka memang lebih mengutamakan kearifan lokal, modern tetap, serta ramah lingkungan. Di antara arsitek dari Bandara VVIP ini adalah Pak Yori Antar, kemudian ada Pak Adi Purnomo, serta Pak Reza ya. Desain ataupun arsitektur itu akan menonjolkan budaya Kalimantan, menghadirkan suasana modern, lalu tetap mengadaptasi dengan alam sekitarnya ataupun dibangun senatural mungkin. Dan memang itu adalah selaras dengan visi misi IKN yang berorientasi alam. Untuk kementerian yang terlibat di pembangunan Bandara VVIP IKN ini, yang jelas yang pertama adalah Kementerian Perhubungan ya, karena ini merupakan bagian lalu lintas udara dan dikelola di bawah Kementerian Perhubungan. Lalu ada Kementerian PUPR untuk landasan pacu ataupun runway tadi, yang mungkin juga include taxiway serta jalan akses ke terminal dari area landasan pacu seperti itu. Ini Pak Jokowi beberapa waktu lalu di awal groundbreaking di November 2023 dengan target di 2024 di bulan Desember. Namun kita belum tahu karena ada upacara nanti 17 Agustus ya, apakah benar akan selesai. Tapi kalau memang tidak, baiknya tetap di Desember karena waktu yang dibutuhkan masih adalah untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan kualitas yang baik dan manfaat yang lebih banyak serta menyatu dengan alam.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.